Selamat selamat pagi. Nah, saya akan memberikan video tutorial untuk pemeriksaan fisik dari sistem urinary. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita memeriksa kondisi pasien secara umum, ya, bagaimana dia terlihat dan bagaimana tingkat kesadarannya, apakah dia tampak sehat atau dia tampak sakit. Lihat tanda-tanda fatigue, ya, atau capek, kemudian pucat, sesak nafas, apakah terdapat tanda-tanda kompleks uremicum, kemudian apakah tampilannya seperti orang yang dengan cassingoid maupun dengan hirsutisme. Maka kita mengukur suhu, lalu kita lihat pada mata untuk melihat tanda-tanda pucat pada konjungtiva sebagai tanda anemi. Lalu untuk melihat pada kornea, apakah terdapat keratopati ataupun pada batas kornea, apakah terdapat kalsifikasi limbik. Lihat tanda-tanda adanya memar maupun tanda-tanda kulit yang terkelupas. Periksa pada tangan maupun lihat perubahan yang ada pada kuku. Kemudian minta pasien untuk merentangkan tangannya ke arah depan, lalu perhatikan apakah terjadi flapping tremor atau asterixis yang timbul setelah beberapa detik dia meluruskan tangannya. Cium atau rasakan apakah ada tanda-tanda bau nafas yang fetor uremicum, ya, jadi seperti bau nafas yang amis. Kemudian periksa kondisi hidrasi pasien dengan melihat turgor kulit, lalu tonus bola mata, kemudian tekanan vena jugularis, kemudian ada atau tidaknya edema pada pasien. Nah, ini beberapa tanda fisik yang bisa dijumpai pada chronic kidney disease, ya. Kalau kita lihat mulai dari kepala, adanya yellow complexion, kemudian pallor, pucat, kemudian turun lagi adanya peningkatan tekanan vena jugularis oleh karena overload daripada cairan ataupun kondisi di mana terjadinya tamponade jantung. Kemudian kita melihat adanya peningkatan kecepatan pernapasan, dan bahkan kalau dia dengan nafas yang dalam dan cepat, itu biasa terjadi pada acidosis metabolik. Lalu pada tangannya juga kita lihat tanda-tanda pulsus paradoxus apabila terjadi pericardial tamponade. Kemudian lihat di abdomennya apakah ada pemasangan kateter Tenkov, yaitu pada dialisis abdominal. Lalu kemudian kita lihat juga keluar dari regio lehernya apakah ada kateter dengan double lumen untuk yang dipakai untuk dialisis. Lalu pada jantungnya boleh kita dengar adanya pericardial friction rub. Lalu lihat di tangannya apakah ada vena arteriovenous untuk cuci darah. Lalu lihat tanda-tanda sudah pernah mengalami transplantasi ginjal di kiri atau di kanan. Nah, dengan adanya tanda bekas operasi, lalu adanya pigmentasi garis coklat di kuku, kemudian adanya tanda-tanda bekas garukan oleh karena rasa gatal. Kemudian di kaki juga kita bisa lihat mudah memar. Lalu tanyakan pada atau periksa pada pasiennya tentang neuropati pada perifernya dengan tidak adanya refleks, sensasi yang berkurang maupun dengan tanda-tanda parestesia. Lalu kita lihat ini tanda-tanda pruritus, gatal, kemudian menimbulkan ekskoriasi pada chronic kidney disease, ya. Nah, kita melihat kakinya, kedua kakinya kiri dan kanan ada tanda-tanda inflamasi, kemerahan, ya, bekas garukan. Nah, ini tanda pada kukunya berwarna coklat di setengah bagian depannya. Lalu kita lanjutkan dengan pemeriksaan pada ginjalnya.
dan juga perkusi pada kandung kemih. Yang pertama, kita minta pasien untuk berbaring rata dengan menggunakan bantal di kepala, lalu tangannya berada di sampingnya dengan kondisi rileks, dan juga otot abdomen juga dirilekskan. Lalu kita membuka melihat pada regio abdomen secara lengkap. Yang pertama, lakukan inspeksi, lihat tanda-tanda distensi apabila terjadi pembesaran ginjal oleh karena adult polycystic kidney disease, ataupun kadang-kadang pada kondisi uropati yang obstruktif. Lalu lihat pada daerah suprapubik, yaitu apakah terjadi distensi pada kandung kemih. Kemudian lihat pada daerah loin atau daerah pinggang atau costovertebral angle, ya, lihat juga tanda-tanda bekas daripada operasi ginjal, dan juga pada ilia, fossa iliaca, lihat tanda-tanda transplantasi ginjal. Kita mungkin bisa melihat adanya kateter apabila pasien mengalami dialisis peritoneal, ataupun adanya bekas luka pada daerah midline maupun pada daerah hipokondrium. Lalu kita lakukan palpasi, gunakan jari-jari dari tangan kanan, dan kita mulai pada kuadran kanan yang bawah. Lalu kita akan mempalpasi setiap area secara sistematis untuk melihat atau mengetahui pembesaran ginjal yang mungkin tidak terlalu menonjol. Maka kita bisa menggunakan tangan kiri kita yang kemudian kita letakkan di bagian belakang pasien, tepat di bawah tulang rawan yang paling bawah. Lalu tangan kanan kita di sebelah anterior seperti letak pertama, yaitu pada kuadran kanan atas, lalu sebelah lateral daripada musculus rectus di abdomen. Nah, ini kita lihat tampilan tangannya, ya. Tangan kanan berada di atas dengan jari-jarinya berada pada lateral musculus di rectus, kemudian tangan kirinya berada di belakang, yaitu di bawah tulang iga paling bawah, dan kalau dia di sisi sebelah kiri demikian juga, ya. Maka sama-sama nanti akan kita minta untuk mendorongnya, yaitu dengan lembut tapi tegas, ya. Doronglah kedua tangan bersamaan pada saat pasiennya ekspirasi. Jadi kita minta pasien untuk ekspirasi, lalu kemudian kita minta pasiennya inspirasi secara dalam, lalu rasakan apakah bagian ujung bawah dari ginjal akan bergerak ke bawah di antara kedua tangan kita. Apabila kita merasakan hal ini, kemudian kita akan memberikan dorongan pada ginjalnya ke arah belakang dan ke arah depan di antara kedua tangan kita untuk mengetahui apakah pembesaran ginjalnya bersifat mobil atau dapat digerakkan atau tidak. Nah, kalau kita temukan tanda-tanda ini, maka kita sebut dia balloting atau ballottement positif, dan kita akan mengkonfirmasi bahwa struktur ini adalah ginjal yang mengalami pembesaran. Bila kita bisa mempalpasi tadi ginjalnya, kita harus mengakses ukurannya, bagaimana permukaannya, dan bagaimana konsistensinya. Lalu kita lakukan pemeriksaan pada tanda-tanda inflamasi pada ginjal, ya, yaitu kita akan melakukan masih palpasi. Kita minta pasiennya untuk duduk, ya, lalu kita mulai mempalpasi sudut ginjal, yaitu antara tulang rawan yang nomor 12 dengan tulang spine-nya. Sudutnya itu namanya costovertebral angle. Kita berikan tekanan sedikit agak keras tetapi dengan lembut, ya.
Apabila hal ini tidak menyebabkan rasa tidak nyaman pada pasien atau tidak ada menimbulkan rasa nyeri, maka kita akan melakukan ketuk pada sudut ginjalnya itu, yaitu dengan menggunakan lapisan ulnar ya, ulnar dari tangan kita. Lalu kemudian kita beritahu kepada pasien bahwa kita akan memberikan ketukan ya pada costovertebral angle-nya. Lalu kita berikan ketukan yang lembut tapi tegas ya. Lalu kita lihat apakah pasien mengalami nyeri atau tidak. Melakukan perkusi untuk ginjal itu tidak bisa memberikan informasi apapun ya. Yang bisa kita perkusi adalah kandung kemih, yaitu kita akan memperkusi daerah daripada bladder itu, yaitu pada midline, mulai dari bagian atas abdomen kita akan perkusi lalu turun ke bawah menuju ke simfisis pubis. Pada waktu kita memperkusi bagian atas dari bladder itu, kita akan temukan suara yang timpani. Lalu ketika sudah ketemu dengan bladder, maka suara perkusi akan berubah menjadi peka ya. Itu akan kita ketahui bahwa itu adalah bagian atas dari kandung kemih. Untuk melakukan auskultasi, maka kita mengauskultasi bising pembuluh darah atau bruit yang timbul dari arteri renalis ya. Kita dengarkan dengan hati-hati, yaitu pada daerah pinggang sebelah belakang posterior ya, dan pada epigastrium dengan menggunakan diafragma stetoskop. Bruit yang timbul dari arteri renalis tidak bisa dibedakan dari bruit yang timbul dari pembuluh darah yang di dekatnya seperti arteri mesenterica, tetapi bruit pada daerah abdomen ini akan hilang atau tidak akan kita jumpai pulsasi pada arteri femoralis itu pada bruit yang kita jumpai bahwa itu adalah berasal dari arteri mesenterica, dan adanya bruit ini akan meningkatkan kemungkinan adanya penyakit atheromatous pada arteri renalis ya. Kemudian kita bisa melakukan uji untuk pemeriksaan acid test yang bisa kita jumpai pada sindrom nefrotik maupun pada pasien-pasien dengan dialisis peritoneal. Pada laki-laki kita memeriksa genital eksternal dan melakukan pemeriksaan rektal untuk memeriksa prostat apakah terjadi perubahan yang benigna ataupun yang ganas. Pada wanita kita lakukan pemeriksaan vagina untuk menyingkirkan kemungkinan keganasan pada pelvic dan untuk memeriksa apa ada prolaps maupun integritas atau kekuatan dari dasar panggul. Terima kasih. Nanti saya akan memberikan juga video singkat pemeriksaannya. Nah, ini saya lanjutkan dengan video pemeriksaan pada ginjalnya. Nah, lihat tangan kanan berada di abdomen dan tangan kiri berada di bagian belakang. Lalu diberikan tekanan ya. Jangan lupa pasien kita minta dulu pertama untuk membuang nafasnya, lalu menarik nafas. Lalu kita minta pasien untuk duduk ya. Pada saat dia duduk, kita lihat, kita palpasi pada costovertebral angle-nya ya. Kemudian apakah terasa nyeri. Bila tidak terasa nyeri, boleh kita berikan ketok ya pada costovertebral angle. Lalu itu tangannya adalah di daerah sakrum untuk mengetahui apakah ada edema, pitting edema ya, pada daerah sakrum. Lalu kita minta lagi pasien untuk berbaring untuk perkusi pada bladder ya. Perkusi mulai dari bagian atas pada daerah midline di abdomen sampai berubah suara dari timpani menjadi redup ya. Nah, itu video singkatnya. Terima kasih sudah boleh belajar.